Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat anak-anak Api, Bim Bim dan GG. Dalam episode 19 ini, cerita anak muslim episode 19, judulnya Istri Soleha chapter 2. Jadi dalam episode ini Api tuh pengen ngasih tahu nih Bim, seorang istri tuh harus sifatnya seperti apa sih nih, biar suaminya itu bisa nemenin dia tuh sampai tua gitu, ya nggak terjadi istilahnya perselingkuhan, istilahnya nyaman di rumah itu. Apa aja sih yang harus dilakukan seorang istri gitu? Hak-hak istri itu apa sih ya enggak? Dan hak-hak suami itu apa sih? Ini yang Api tahu ya Bim ya. Jadi yang Api tahu nih, istri tuh dapat hak tuh dari suami ya. Ini hak istri. Satu, diberikan kasih sayang. Jadi kasih sayang Bim, dicintai ya enggak, diperhatikan, itu hak istri dari suami. Yang kedua, itu hak dia tuh diberi makan Bim, ya enggak, dikasih uang untuk membeli makan, ya enggak, dikasih. Yang ketiga, itu diberi hak untuk beli pakaian seperti pangan, rumah, itulah hak dia tuh Bim. Itulah hak yang harus istri dapat dari suami. Yang keempat, itu dididik nih Bim. Kadang-kadang nih perempuan nih yang keempat ini nih, dididiknya susah nih sama suaminya. Ya. Suami udah mengajarkan, ini seperti ini loh. Ya enggak? Kamu tuh salah. Bukan berarti dianya itu diomelin, bukan seperti itu. Diajarkan, dididik. Kadang-kadang perempuan salah kaprah dalam hal ini, ya enggak? Oh, laki gue mah marah-marah mulu, banyak aturan. Enggak seperti itu. Lihat tuh lakinya seperti apa. Harus berpikir baik, berpikir yang positif. Jadi perempuan harus punya berpikir positif ya. Jangan pikir, oh laki gue marah-marah. Nggak seperti itu kok. Semua laki-laki tuh semuanya baik-baik kok. Cuman mungkin 2% aja kali yang jelek kali ya. Ya nggak, istilahnya suka mabok-mabokan, doain perempuan tuh apa, semuanya laki-laki bertanggung jawab loh. Apalagi sudah punya anak, semua laki-laki punya hati juga loh. Kalau menurut Api, itu mah Bim ya. Jadi semua tuh laki-laki semua juga punya rasa tanggung jawab, karena semua itu punya rasa kasih dan sayang. Karena laki-laki itu dilahirkan juga kan dari seorang ibu gitu loh. Ibu dia yang mengajarkan dengan cinta. Laki-laki punya tuh Bim. Ya nggak, Api diajarin begini nggak, ibu Api yang ngajarin lo Bim. Ini cara perempuan ini seperti ini, baik. Api baik loh orang Bim. Terus, kalau apabila 4 itu misalkan perempuan itu nggak dapat haknya, ya silakan, ya nggak. Tapi kebanyakan tuh semua laki-laki udah bertanggung jawab gitu. Semua laki-laki udah bertanggung jawab untuk membahagiakan seorang istrinya dan membina rumah tangga dan anaknya juga. Dan bagaimana sih sikap seorang istri kepada suami gitu loh, ya nggak? Nih Bim, satu, kita bicara dengan sehari-hari aja ya. Apa sih yang harus dilakukan seorang istri untuk suaminya? Istri itu, ya satu, layanilah dia dengan baik, dengan senyuman, ya enggak. Seperti yang tadi bilang, dalam chapter sebelumnya itu episode 18, harus pintar jaga mulutnya Pak, ditata ya enggak. Contoh nih, misalkan suami mau kerja nih, teknik bangunnya pun ada loh, teknik ngebangunin suami loh Bim. Jangan main bilang, Pak bangun udah siang, jangan kayak begitu, terus judes. Perempuan yang kayak begitu sakit panas sekali. Jangan begitu, ada sebenarnya tekniknya, ya enggak. Tapi bilang, saya kan watak daerah ini, enggak seperti itu. Kalau udah punya suami harus berubah. Misalkan cara membangunkannya, deketin dia, samperin, bisikin, Pak
bangun udah mau jam 6. Pasti tuh nah kadang lagi tidur diomongin kayak gitu, oh jam 6 ya bu, laki pun enak bangunnya suaminya, oh iya bu ya nggak, colek kan sebelumnya. Terus juga kalau dia lagi keadaan lagi tidur dibentak kayak gitu, Pak bangun jam 6 udah kerja, otomatis dia lagi tidur kaget, bisa jadi emosian, bisa diomelin tuh istri. Ini teknik dalam awalnya aja tuh harus tahu loh seperti apa seorang istri tuh. Inilah dalam kalau misalkan pelayanan terus layani suami ya nggak kasih, Pak ini kesedukin kopi, tanya dulu maunya apa, Pak mau kopi apa mau teh, ya tanya aja ya nggak apa-apa. Lebih baik bercanda daripada salah ya nggak. Gini aja air putih aja ya nggak. Suami pun tenang ya nggak. Terus kalau suami itu udah mau berangkat, temenin sampai keluar rumah, cium tangannya, ciumnya tuh di hidung. Nih GG nih ya Bim, lu juga punya ini, nanti bakal punya istri GG nih cewek. Kalau cium tangan itu di hidung ya nggak, cium. Jangan ada nih api lihat nih, banyak perempuan tuh bisa jadi sakit panas juga kali ya, panas dalam ya nggak, cium tangan di sini, di pipi, di jidat. Apa tuh? Itu suami loh, ya nggak? Ya. Bapaknya istri, mertua itu udah nitipin loh ke suami, hilang bebannya loh. Hormatin dia. Kalau misalkan itu bapaknya istri itu kalau belum nikah sama seorang suami, seumur hidup tuh bapaknya masih menanggung semua beban hidupnya tuh. Perempuan yang belum nikah tuh, makannya, pakaiannya, belum yang lain-lain itu loh. Cuma udah jadi seorang istri suaminya yang menanggung. Makanya jadi seorang istri itu harus berbakti, harus punya ilmunya. Ini suami gua loh, dijagain punya suami itu. Banyak yang perempuan yang masih belum nikah, masih sendirian, ada yang jadi janda, pengen punya suami yang baik gitu loh. Baik, oh suami gua nih baik nih, jaga ya. Laki gua nggak mata keranjangan ini, jaga ya nggak. Laki gua seperti apa, harus tahu seperti itu ya nggak. Cium tangan di hidung ya nggak, Pak cium tangan kalau perlu nih ya, Pak sini ya nggak, tawarin, cium dong di sini, cium dong jidatnya, tawarin ya, kalau nggak Pak sini. Bim, tapi ini pernah lihat ibu-ibu nih sholat nih, tapi doain, Bu dia sholat, tapi giniin, Bu saya doain nyium Hajar Aswad. Apa gituin Bim? Ibunya jawab apa? Pak, nyium jidatnya suami pun seperti nyium Hajar Aswad loh Pak. Apa itu senyuman itu romantis loh Bim, tapi lihat tuh Bim. Sweet amat ya enggak? Nyium tangannya jidatnya Pak. Tuh. Sama aja nyium Hajar Aswad loh Bim. Apa itu senyum ngedenger ibu tuh ngomong begitu? Itu sesuatu yang sweet, yang manis banget. Jangan malu ya, suami sendiri kok ya nggak, laki sendiri cium minta gitu ya sama suami itu seperti itu. Tapi ajarin seperti ini, video ini bagus banget deh buat yang rumah tangga nantinya. Jangan malu-malu suami ini cium Pak, malu ada lihat, laki gua ini ya nggak, emang laki orang ya nggak, cium Pak, suami senang Bim. Itu bidadari cemburu Bim. Ya Allah tuh perempuan malakinya begitu, saya mau tiru bisa jadi seperti itu loh Bim. Nih di sini nih dalam episode ini Api mungkin bidadari cemburu loh, apa yang nanti Api buat di video ini nih. Seperti apa sih seorang istri kepada suaminya, wahai seperti apa? Mungkin ini menurut Api Bim ya.
Jadi itu seperti itu, jangan nyiumnya di sini, sini, jidat, pusing para BRB begitu. Enggak lah, ciumin, enggak, cuma pas saat suaminya keluar rumah, doain, ya Allah berikan rezeki yang banyak buat suamiku, jauhin dia dari segala musibah. Sekalian minta jangan sampai dia tergoda sama perempuan lain, minta kayak begitu. Mintalah biar orang lain tuh ngeliat suaminya biasa-biasa aja gitu loh. Allah jaga loh Bim, minta sama Allah, Allah jaga loh. Allah tuh terindah ya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad wa sallam Muhammad. Allah tuh, maha pengasih, maha penyayang loh Bim. Minta makanya sama Allah. Ya enggak, seorang istri tuh minta sama Allah seperti itu. Jangan suaminya dibiarin lempar begitu aja, nanti dilirik orang, bagus banget nih ya. Ya enggak, saya tanya, Pak, kapan duda? Nanti kayak di TikTok gitu ya. Kapan duda? Ya, nangis ntar. Jadi seperti itu. Udah suaminya pergi kerja, barulah beres-beres rumah. Itu udah ada pengaturan tuh dalam manage ke rumah tangga itu loh. Manage rumah tangga. Jam segini 1 jam 1. Dan paling beres-beres cuci piring jam sekian sampai sekian, paling nggak lama, sekitar 1 jam. Tapi pernah ngontrak loh Bim. Jadi aku tahu manage masa waktu, jam segini. Mau cuci piring dulu. Mau nyuci baju dulu. Taruh rendam jebret, nggak seret. Habis ini. Yang paling perjalanan kayak gitu paling lama berapa Bim? 2 jam Bim. Piring, selau, ya enggak. Di baju pencet, sekarang zaman udah canggih loh. Manage keuangan bagus, manage rumah tangga pun bagus, kerapian rumah itu harus loh, perempuan harus punya ilmu itu loh. Kalau sendiri ya, kalau ada pembantu ya lain lagi, tapi kebagus itu dilayani sendiri. Kalau yang udah punya pembantu, perempuan tuh istilahnya layanin suami, nasinya, mau makan sendokin. Jangan ngomong begini, laki pulang, makan ya, ambil aja sendiri, udah dimasakin tinggal ngambil doang, mau dilayanin, mau layanin aja, itu nggak boleh seperti itu, cetus segitu, layanin istri. Jadi kalau laki digituin, jangan daripada gue makan di rumah, mendingan gue makan di luar, ya nggak, ke warung Tegal, tinggal toel aja nih sentuh, mau ini, jamperin tuh, silakan Pak, tuh. Pelayanan luar lebih bagus loh daripada yang di rumah dia. Harus pindah gitu, makanya di rumah itu, rumah tangga itu, istri itu harus peran penting. Kalau dalam rumah aja istri udah menciptakan suasana yang panas yang ngebuat suami, jangan harap bisa lama dah. Kadang-kadang keretakan tuh ya kecil, dari awal terkecil loh, bisa jadi besar. Jadi itu seperti itu. Layanin jangan cara dia makan, yang temenin. Ya. Ini udah manage keuangan nih, udah rumah udah beres, udah rapi, udah istirahat lah, tidur, main handphone, nontonnya juga handphone yang bagus-bagus aja, jangan cuci otak dengan banyak-banyak yang curiga mau sama suami, ini suami gue kemana yang nggak balik-balik, jangan seperti itu. Makanya dalam episode yang kemarin harus berpikir positif, belajar ilmu berpikir positif. Suami gue mungkin lagi diajak bosnya makan. Suami gua, iya belum pulang, mungkin di jalan macet. Berpikir positif. Omongan adalah doa loh. Ya, berpikir pun adalah doa juga, doa yang baik-baik buat suami. Seperti itu loh Bim. Terus kalau udah semua rumah udah bagus nih, barulah nanti sekitar udah istirahat, udah tidur, nanti jam 12 jam 1 habis sholat bersih-bersih lah. Bersih-bersih. Pakaian yang kotor-kotor itu kalau misalkan udah dicuci kan ada yang udah dirapiin tuh, rapiin silakan. Mau digosok langsung, kalau nggak lepit yang rapi, taruh disusun. Rapi, bersih, enak dilihatnya. Jangan laki nanti pulang kerja berantakan, udah dikerja aja pusing, di rumah kayak kapal pecah, diomelin lah. Diomelin diterima, kagak. Nanti tuh udah rumah udah bagus nih, udah rapi, pasti disayang dah pulang nih misalkan nih. Anak-anak juga nih, anak-anak diajarin atur waktunya, jangan main handphone mulu. Jam segini buat ini, sini panggil. Mendidik anak pun ada tekniknya loh. Mendidik anak,
panggil, Set, sini cerita-cerita dulu. Oh nih caranya, jangan anak diomelin mulu. Ya. Wah anak omongan ada dua, yang pinter ya. Seperti belajar ilmu ya, bahasa Indonesia ada titik tiganya. Kamu ini seperti ini, caranya ini dari sini lari ke sini, ini ke sini, seperti itu loh. Api itu, maaf ya Api, apabila Api kena marah-marah itu, sebenarnya Api marah itu mendidik lu supaya jadi orang yang benar, yang baik. Ya. Api itu sayang loh Mama Lubi, sama Gege. Ya. Sayang ya enggak? Karena surga dunia Api tuh ya kalian dua tuh. Terus apabila suami pulang, sambut. Udah pulang nih. Assalamualaikum, waalaikumsalam, ya enggak? Cium tangannya, sambut dengan senyuman wangi. Laki gue mau datang nih, gue dandan ya. Pakai bibir merah-merahin, udah nggak usah mahal-mahal aja, yang biasa aja, ya enggak? Pakai bedak baby kan wangi tuh, yang sehat ya enggak? Kalau yang bagus, ada duit pakai yang bagus silakan. Wangi, habis keramas, yang bibir merah dikit lah, ya enggak? Laki pulang. Senyum lihat suami istri gue cantik banget, seneng. Jangan berpikir aku dandan kayak gini kayak jablay kayak perek, nggak seperti itu ya, nggak menarik loh berdandan untuk suami itu bidadari pun nanti ya Allah itu perempuan jadi begini cara makanya berpikir juga ya, oh seperti itu ya perempuan yang bagus ya, dandan buat suami. Tapi seneng lihat misalkan lihat cantik amat ya, nggak suami datang diiniin. Kalau istri seperti itu nggak mungkin diomelin Bim, ya nggak? Tawarin mau minum, mau makan, mau mandi dulu ya nggak? Mau ngeteh aja dulu, ambil ngetin badan, tawarin ya tawarin dia. Senang itu perempuan kayak begitu Bim. Dari banyak yang Api cerita kayak gini, itu dijamin rumah tangganya sampai tua seperti itu. Kalau dia bener-bener ya udah mau manage, jadi sehari gua istri itu gua dari jam sekiannya dia udah manage nih rumah tangga dia nih, apa yang harus dilakukan manage seperti itu. Dia kasih makan, dia sholat. Nah saat misalkan ini udah selesai, kalau sebelum tidur itu istri tuh kalau menurut Api tuh harus tanya dulu, Pak ada perlu lagi nggak, saya mau tidur. Tanyain keperluannya apa gitu loh. Jangan tinggal mau tidur ngorok sampai pagi. Lah kita kan punya kepengenan yang lain, bukan hanya makan dan minum doang. Ya. Yuk kita tidur ya, temenin. Teknik tidur pun ada loh sebenarnya Bim. Sebenarnya apa sih yang harus dilakukan seorang istri saat tidur? Iya. Nih Bim, ini Api cerita ini mungkin bidadari cemburu nih Bim. Ya. Istri yang udah nanyain itu, suruh tidur di sini Bim. Sini tidur di bahu. Istri yang baik tuh pasti nurut tidur sini di bahu suaminya, tangannya meluk sini, kakinya naikin gitu, set ke kepalanya gitu loh. Sambil dipeluk, Bim, itu yang dilakuin kayak begitu Bim sama istri seperti itu, bidadari pasti cemburu Bim. Ya Allah, dia bisa ngelayanin suaminya seperti itu ya, dilayani tuh, yang buat ditemenin tidur. Tak kesononya kesal deh. Nggak gampang loh jadi seorang istri. Suami itu udah menanggung beban dia semenjak dia jadi istrinya. Orang tuanya udah menyerahkan bebannya. Jadi hargailah seorang suami. Sayangi lihat dia. Sayangnya kalau udah semua seperti itu berjalan, perempuan manapun pasti nggak bakalan bisa ngegoda hati dia. Kalau perlu ya nggak, hawa nafsunya nih, hawa nafsu suami ilangin sebelum dia berangkat kerja. Kalau hawa nafsunya udah hilang, ya nggak, cewek kayak pun lewat juga boro-boro ditengok, udah hilang hawa nafsunya, ya nggak, Pak, pasti hilang, hawa nafsunya udah hilang, nggak bakalan dia sering oleh orang lain.
itulah makanya dalam istri yang soleha mungkin seperti itu cara pelayanannya Bim ya, servisnya dari awal suaminya berangkat kerja aja udah memanage secara keuangannya, memanage segala semua apa sih yang dalam rumah itu, karena rumah tangga itu ya enggak, kuncinya itu ya wanita loh, seorang istri loh. Rumah mau nyaman, mau tenang, itu tugasnya seorang istri loh. Kadang-kadang perempuan tuh punya ilmu kayak gini sedikit loh. Apa kurang tahu ya Bib ya, tapi karena ini ilmu kayak gini bagus loh Bib. Laki kan taunya kerja, ya pulang buat datang sini kerja dari uang nyerahin ke sini, biar suami wah pulang nyaman gitu, wah ya nggak bakalan keluar malam Bim yang kayak begitu. Terus dari kata bahasa seorang istrinya lembut, ngapain gue yang bini gue tidak oke ya nggak, cantik yang lain pakai minor-minor, bini gue juga sama ya nggak, apalagi semua udah ada di jalan istri itu, buat apa lagi ya, mau gaya apapun bini gue juga bisa ya nggak. Kadang-kadang suka kayak gitu juga harus loh belajar itu juga, gimana yang suami gue betah di rumah ya, apa yang harus gue lakukan itu harus loh, teknik ngejepit terus ya. Jadi semuanya itu gini loh, seorang istri itu yang gue lakukan di dunia ini ya nggak, tujuan gue buat suami gue bahagia, apa yang aku lakukan. Jangan ngedengerin gosip-gosip yang gak jelas ya nggak, berpikirlah positif kepada suami terus. Yang negatif nggak usah, kalau ini udah baik gue terusin, yang jelek ya. Nih Bim, Api punya dalam nih yang terakhir nih Bim ya, bedanya orang bodoh sama orang pinter, orang berakal ya. Bedanya apa nih? Ini ya Bim. Kalau orang bodoh dikasih tahu itu ngeyel, nggak terima Bim. Paham Bim? Orang bodoh kalau dikasih tahu itu ngeyel. Tapi kalau orang pinter kalau dikasih tahu dia terima. Walaupun ibaratnya itu telur keluar dari pantat ayam, kalau yang namanya telur diambil. Ibaratnya seperti itu Bim, ada peribahasa gitu. Itu orang pinter ya, itu dia terima walaupun itu keluar dari pantat ayam ya enggak, telur diambil. Kalau namanya tai ya enggak lah, dibuang, ngapain ya. Seperti itu, itulah bedanya orang pintar sama orang bodoh. Jadi kalau dikasih tahu kayak begini, tinggal pilih aja orang pintar atau orang bodoh. Itu aja untuk episode 19 ini, mudah-mudahan bermanfaat buat anak-anak Api, Bim dan Gege dan keturunan kita semuanya, dan orang-orang yang berjodoh untuk video ini. Ini bisa disebut ilmu rumah tangga menurut Api sih Bim. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.